kami, mulut kami penuh dengan pujian. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Amin. Terima kasih karena Tuhan sudah boleh menghantar kami ada di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama datang meninggikan Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima kebesaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang boleh menyampaikannya. Kami juga tetap berdoa buat hamba-Mu gembala sidang kami. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Supaya Tuhan terus boleh memberikan kekuatan yang baru. Untuk di hari yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami dan kami buka untuk kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu ini dan kesempatan sore ini. Ya, karena kita masih mendapatkan kesempatan waktu untuk kita boleh bersama-sama datang beribadah, untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh meninggikan Tuhan. Ya, sehubungan dengan Bapak Gembala kurang fit, kurang sehat, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh dipercayakan kepada saya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga tetap patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema firman Tuhan yang tadi pagi juga disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ya, kita baca dulu kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Ya, dalam kitab Injil Lukas, Lukas pasal yang pertama, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan di ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, Lukas 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dalam pembacaan dalam kitab Injil Lukas ini berbicara kehidupan Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk mendahului Tuhan supaya ada jalan terbuka sehingga mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis dikatakan dia berjalan dalam kuasa, dalam roh dan kuasa Elia. Ya, tentu kita tahu dalam kitab raja-raja siapa itu Elia. Tentu Elia adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Dan Elia adalah orang yang punya kapasitas sebagai orang percaya. Dan Elia juga memiliki kekuatan dalam kebenaran firman. Dan Elia punya musuh.
Itulah Isabel. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Yohanes Pembaptis tampil menjelang kedatangan Tuhan kali yang pertama. Dia datang sebagai anak manusia. Tentu kuasa yang sama harus dimiliki oleh gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau dulu ya Yohanes Pembaptis tampil dalam kuasa Elia, dalam roh Elia. Nah, sekarang tentu saudaraku sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita juga punya tugas, tanggung jawab untuk mempersiapkan banyak umat yang layak bagi Tuhan. Maka untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, kita harus dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan roh. Itulah roh yang ditampilkan bagikan roh Elia. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Elia, dia banyak mengalami tantangan. Dia berhadapan dengan musuh. Itulah Isabel. Dia juga berhadapan dengan dewa-dewa Baal. Tetapi saudaraku, kita melihat ya bagaimana dia tampil sebagai pemenang. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, harus mempersiapkan diri kita juga supaya kita menjadi umat yang layak. Nah, kalau kita lihat di sini polanya Tuhan, cara kerjanya Tuhan untuk mempersiapkan umatnya, tentu dia memberikan perintah. Juga dia memberikan perintah, dan juga di dalam perintah itu ada janji yang mau Tuhan genapkan dalam kehidupan. Kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan punya tugas, punya perintah kepada manusia yang pertama. Itulah Adam dan istrinya. Tuhan punya perintah, Tuhan punya ya tugas kepada manusia itu. Yang pertama, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah. Penuhilah bumi. Itu perintah yang pertama. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, perintah yang pertama, beranak cucu, bertambah banyak. Jadi bukan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, perintah itu supaya beranak cucu, tidak. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, sudah diperintahkan beranak cucu. Tetapi ada juga tugas yang kedua. Dikatakan, jangan memakan buah yang ada di tengah taman itu. Itulah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada perintah Tuhan, ada janjinya. Tentu ada berkatnya. Nah, kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia melanggar perintah Tuhan, maka tentu ada konsekuensinya. Itu sebabnya setelah manusia itu jatuh dalam dosa, konsekuensinya apa? Mereka harus terusir dari Taman Eden. Dan kepada manusia itu diberikan suatu peringatan. Kepada laki-laki, engkau akan berjerih lelah untuk mencari nafkah. Engkau akan berjerih lelah. Kepada perempuan apa? Engkau akan mengalami sakit bersalin. Itu konsekuensinya. Tapi walaupun demikian saudaraku, ya, orang yang bertahan sampai pada kesudahan pasti akan selamat. Saudara, tadi pagi kita ya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Kita harus menerima kebesaran firman Tuhan. Kita harus menerima firman Tuhan itu dalam kuasa, dalam roh Elia, dalam pengurapan. Sebab kalau kita tidak diurapi dalam menerima firman Tuhan,
Jadi yang diurapi itu bukan hanya yang menyampaikan. Semua kita, jemaat yang mendengarkan pun harus diurapi oleh Tuhan. Supaya ketika kita menerima firman Tuhan itu dalam tanda pengurapan, kuasa Allah bekerja. Ketika kita diurapi dalam menerima firman Tuhan, daging tidak lagi menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tugas kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kalau kita mau mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya adalah membawa orang untuk mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita membawa orang untuk mengenal Tuhan? Maka kita harus sampaikan firman Tuhan. Sampaikan Injil Kristus. Orang tidak akan mengenal Tuhan kalau tidak ada yang menyampaikan Injil. Maka untuk menyampaikan Injil, sekali lagi kita harus dipenuhi dengan kuasa Elia. Kuasa dari yang maha tinggi. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu betul-betul memberkati kehidupan kita. Maka di dalam menyampaikan pengajaran Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan, supaya mempersiapkan kita sebagai umat yang layak, maka harus kita yakini yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. 100% dia Tuhan. Yang kedua, harus kita yakini juga Yesus itu sebagai anak manusia 100%. Nah, ini yang sering juga saudaraku diperdebatkan. Lalu ada orang yang bilang begini, kalau Yesus itu Tuhan 100%, dia manusia 100%, berarti dia 200%. Nah, ini ada banyak juga orang seperti itu. Atau juga ada yang bilang begini, Yesus itu 50-50. Dia 50 sebagai manusia, dia 50 sebagai Tuhan. Salah. Jadi kita harus yakini bahwa Tuhan itu adalah 100% dia Tuhan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% juga dia sebagai anak manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan juga dikatakan, dia diam di antara manusia. Yesus anak Allah. Yesus harus kita percayai itu sebagai anak Allah. Sebagai Tuhan. Dan Yesus itu harus kita percayai juga dia sebagai anak manusia. Kalau tidak, suratan Yohanes mengatakan orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai anak manusia, itu bersumber daripada roh antikris. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus yakini bahwa lewat kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang layak bagi Tuhan. Maka hal yang pertama yang harus kita pahami, maka hal yang pertama yang harus kita yakini, maka hal yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, jadikan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Maka saya katakan tadi, harus kita yakini dia sebagai anak manusia. Karena dalam silsilahnya Tuhan Yesus dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus. Yang pertama disebutkan anak Daud, anak Abraham, anak Allah. Jadi kita
harus jadikan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Maka dalam Mazmur pasal yang ke-47 ayat 3, coba kita perhatikan sebentar kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 47 ayatnya yang ketiga. Ya, Mazmur 47 ayatnya yang ketiga. Iya, kita baca dulu bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Dikatakan 1, 2, 3, ya. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah raja yang dahsyat. Dia raja yang maha besar. Tadi kita sudah nyanyikan. Tuhan itu raja maha besar. Apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang sebanding dengan kebesaran Tuhan. Tuhan itu harus raja yang mengisi hati kita. Tuhan itu harus raja yang menguasai hidup kita. Maka saya katakan tadi, kita harus yakini dia sebagai Tuhan. Kita harus yakini dia sebagai anak manusia. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan tadi, karena sasarannya adalah untuk mempersiapkan kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kalau diberitakan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, adalah untuk membawa manusia untuk mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Yang tadinya tidak percaya, yang pada awalnya tidak mengerti. Maka orang yang kita layani, orang yang kita mungkin sampaikan firman Tuhan, atau orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, mereka harus mengalami perubahan. Jadi kita harus, kalau mau mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, saya katakan ini bukan hanya tugasnya Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Sekarang tugas itu disampaikan atau ditanggungjawabkan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Karena dia sudah rela mengosongkan diri. Yesus sudah rela mengosongkan diri. Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Maka tanggung jawabnya adalah kita harus juga membagikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus membawa orang untuk layak bagi Tuhan. Jadi dari hidup kita, dari tindakan kita, dari apa yang mungkin kita sampaikanlah berita Injil. Ya, Bapak Gembala juga sering juga mengatakan bahwa untuk menyampaikan Injil itu bukan berarti kita harus semuanya rame-rame jadi pengkhotbah. Bukan kita harus rame-rame jadi penginjil. Bukan harus kita rame-rame jadi sekolah kita. Tapi untuk menyampaikan Injil itu, sampaikanlah lewat pola hidup kita. Injil itu tersampaikan lewat sikap pola hidup kita. Itu Injil yang tersampaikan. Iya kan? Lewat profesi kita mungkin. Kita sebagai seorang karyawan, seorang pedagang, atau mungkin seorang pegawai negeri, atau apa saja profesi kita, atau mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, sampaikan Injil lewat cara hidup kita. Ya, penelitian mengatakan, membuat suatu penelitian, firman yang efektif itu, yang tersampaikan itu, kalau dari khotbah itu jemaat atau para pendengar itu bisa bertahan maksimal mendengarkan khotbah itu sebenarnya 45 menit dari teori homiletiknya. Nah, dari 45 menit itu yang disampaikan, itu yang bisa diserap, yang langsung nangkep dari 45 menit paling kuat 10 menit. Ya berapalah itu mungkin kan. Tapi khotbah yang efektif
yang langsung kena sasaran sebenarnya cara hidup kita, tindakan kita. Itu sebabnya kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, yang dilihat, yang disorot orang yang pertama hidup kita. Maka ketika kita sebagai orang yang beribadah, kita sebagai orang yang mungkin rajin beribadah, ketika tindakan kita tidak sesuai dengan ya cara kita beribadah kita, pasti ada kata percuma rohomar minggu. Percumanya kau rajin beribadah, tapi hidupmu. Seringkali kan seperti itu. Percumanya kau rajin ke gereja. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau kepada saya lagi percumanya kau pendeta, dibilang sama saya kan, udah bahaya kan. Percumanya kau pendeta, kayak gitunya kelakuanmu. Sudah bahaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua, tanggung jawab kita semua sebagai anak Tuhan harus membawa orang untuk datang kepada Tuhan supaya juga orang lain itu layak bagi Tuhan. Sekali lagi, sampaikanlah Injil itu lewat di mana kita pun berada, lewat profesi kita. Kalau memang Tuhan percayakan kita sebagai penginjil, sampaikan. Lah, kalau kita mungkin dipercayakan sebagai mungkin pegawai negeri, sampaikan di sana lewat cara hidup kita. Kalau mungkin kita sebagai seorang karyawan, tampilkanlah sinar kemuliaan Kristus. Itulah yang disebut tadi, bahwa harus tampil dalam kuasa Elia. Ya, coba kita lihat, kita renungkan cerita tentang perjalanan Yohanes Pembaptis. Seorang diri. Dialah seorang diri. Tampil sebagai nabi dalam kuasa Elia. Tapi menggemparkan pada waktu itu. Sebelum Yohanes Pembaptis tampil, dalam tenggang waktu 430 tahun lebih, Tuhan tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Kitab Maleakhi terakhir Tuhan berbicara dalam kitab Maleakhi. Nah, dalam kitab Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis itu tampil, itu lebih kurang 430 tahun. Nah, dalam rentang waktu itu, bangsa Israel itu berlaku menurut kebenaran mereka sendiri. Itulah sebabnya ada istilah orang Selot, ada istilah golongan Makabi. Kalau saudara baca sejarahnya, itulah munculnya. Maka salah satu murid Yesus kan ada yang nama-nama Simon orang Selot. Maka dari kata Selot itulah sekarang disebut Zionis. Mereka melakukan hukum Taurat. Memang mereka melakukan hukum Taurat, tapi Tuhan tidak pernah berbicara. Jangan sampai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melakukan kebenaran diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya Tuhan tampil dalam kuasa Elia. Supaya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya yang pertama Injil tersampaikan. Kalau Injil tersampaikan, tentu ada banyak orang yang dibawa datang kepada Tuhan. Karena dalam berita Injil itu, berita kabar baik. Yang kedua, kenapa harus tampil dalam kuasa Elia? Kalau tampil dalam kuasa Elia, berjalan dalam roda kuasa Elia, maka pemulihan akan terjadi. Kita kembali dalam kitab Lukas tadi, ayat yang ke-17 dulu. Ayat yang ke-17, Lukas 1 ayat 17 tadi. Ya, dikatakan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat, siapa yang pertama? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang yang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ada pemulihan terjadi. Setelah kabar baik itu disampaikan, maka ada pemulihan terjadi. Yang pertama,
pemulihan secara pribadi. Tadi dikatakan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Yang pertama harus terjadi pemulihan secara pribadi. Jadi Injil yang disampaikan itu harus memulihkan pribadi lepas pribadi. Harus dipulihkan secara pribadi. Yang dulunya hidup kita penuh dengan segala dosa. Yang dulunya mungkin hidup kita penuh dengan kejahatan. Yang dulunya hidup kita ini penuh dengan segala kekotoran. Kalau tampil kuasa Elia karena berita Injil disampaikan, maka harus mengerjakan kita secara pribadi dulu. Jadi pribadi lepas pribadi harus dipulihkan kalau kita mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Harus kita buka hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini tugas gereja Tuhan, tugas orang percaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil supaya terjadi pemulihan. Ya, yang kedua tentu kalau sudah pribadi lepas pribadi dipulihkan. Ya kan? Bapak-bapak dipulihkan. Ya, ibu-ibu dipulihkan. Anak-anak dipulihkan. Maka tentu kalau ini sudah terjadi, maka tentu otomatis akan terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Maka kalau ini sudah terjadi, maka terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga. Maka tadi dikatakan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Jadi sudah, maka akan terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga. Cinta kita, ya, keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi luar biasa, ya, kalau kita sudah tempatkan Tuhan itu sebagai raja yang menguasai kehidupan kita, maka Injil tersampaikan, maka kita akan mengalami pemulihan. Pemulihan baik secara pribadi, pemulihan di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak terjadi pemulihan di tengah dalam kehidupan kita pribadi, tidak akan terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga. Maka bagaimana mungkin dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Sasaran Tuhan adalah bagaimana supaya umat Tuhan itu layak bagi Tuhan. Supaya kita layak bagi Tuhan. Kalau kita lihat dalam suratan 1 Petrus, coba sebentar. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. 1 Petrus yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi orang yang dipulihkan itu jangan lagi turuti hawa nafsunya. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Jadi kalau kita sudah dipulihkan secara pribadi, dipulihkan di tengah-tengah keluarga, maka di sini dikatakan harus hidup dalam tanda ketaatan. Harus taat. Kalau tidak, tadi saya katakan di awal, perintah Tuhan itu harus ditaati. Karena di dalamnya ada janji. Kalau tidak, ada konsekuensinya. Tapi ingat, kalaupun mungkin kita terlanjur tidak taat, seperti Adam tidak taat dan istrinya, jangan langsung putus asa. Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup kita dipulihkan. Tapi memang ada konsekuensi yang harus kita terima. Setelah Adam dan istrinya terusir dari Taman Eden, konsekuensi yang harus dia dapatkan adalah
berjeri lelah. Mengalami sakit bersalin. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam kitab Roma, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita mengeluh. Ya kan? Kita bagaikan mengalami sakit bersalin. Untuk apa? Untuk ada kesempatan Tuhan pulihkan kehidupan kita. Ya sekali lagi, kalaupun ada sempat seperti itu, datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Taati firman Tuhan. Ya kan? Seperti Daud juga. Daud juga. Jadi kelebihan Daud daripada Saul itu di situ letaknya. Kalau masalah kesalahan, masalah pelanggaran, lebih berat pelanggarannya Daud daripada Saul sebenarnya. Daud itu setelah dia melakukan dosa, mengambil istri orang. Ya istri orang lah saya bilang. Mengambil Batseba istri Uria. Bukan hanya itu, dia melakukan pembunuhan berencana. Sadis kan? Padahal Uria itu adalah pasukannya atau tentaranya. Tapi dilakukannya pembunuhan berencana. Sampai Uria mati. Pembunuhan berencana. Kalau sekarang itu kena pidana seperti itu, hukuman mati sebenarnya hukumannya. Maka ketika Nathan datang, dia buat perumpamaan. Ada seorang miskin yang punya kambing. Ada seorang kaya juga punya kambing. Si kaya ini masih mengambil ya kambingnya si miskin ini. Dia ceritakan yang ini. Daud bilang begini, oh orang itu harus layak mati. Lalu Nabi Nathan bilang, engkaulah itu raja. Yang seperti itu, yang harus mati. Memang harus mati dia. Hukuman mati langsung. Tapi kita lihat dalam kitab Mazmur, banyak sekali ratapan-ratapan yang diperbuat oleh Daud untuk menyesali dosanya. Bahwa dikatakan dalam debu. Aku duduk dalam debu menyesali segala dosaku. Dan di situ kita melihat bagaimana Daud itu mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dia mau mempersiapkan hidup kita. Ya, harus kita tempatkan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita jadikan firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan itu harus menguasai kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itulah yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Kalau tadi kita tempatkan Tuhan itu sebagai raja, yang kedua harus kita tempatkan firman Tuhan itu ya sebagai yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Mazmur pasal 119 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian saya bacakan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hatinya. Yang ketiga. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi setiap kita sebagai umat Tuhan harus kita hargai firman Tuhan. Harus kita hargai firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu yang menyelamatkan jiwa kita. Tadi saya katakan yang pertama bahwa Tuhan itu ya sebagai raja yang berkuasa atas hidup kita. Dan firman itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita mau tertolong, kalau hidup kita mau ditolong oleh Tuhan, hargai firman Tuhan. Di sini dikatakan berbahagia. Jadi kalau kita mau mengalami kelegaan, mengalami kebahagiaan, hargai firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ya,
Firman Tuhan itu harus menjadi kebutuhan yang terutama dalam hidup kita. Firman Tuhan itu harus menguasai kehidupan kita. Kita sudah sering juga menerima pengajaran dari Bapak Gembala juga, bahwa firman Tuhan itu bagaikan roti yang ada di atas meja. Ya, dalam pelajaran tabernakel itu ada meja roti. Meja roti itu ada 2 tumpukan. 6 di sebelah kiri, 6 di sebelah kanan di satu meja. Jumlahnya kalau ditambahkan 6 tambah 6, 12. 12 menunjuk kepada 12 suku Israel, juga menunjuk kepada 12 murid Tuhan. Kalau digabungkan 6, ini menunjuk Alkitab yang ada pada kita. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. 66. Jadi artinya firman Tuhan ini tidak kita ragukan. Dan Alkitab ini benar-benar adalah firman Tuhan. Dalam kitab Markus pasal 7 dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan orang. Dari dalam hati yang bagaimana? Hati yang tidak dipenuhi oleh firman. Maka saya katakan tadi, firman itu harus ada dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa aku akan menuliskan firman itu di loh hatimu. Bukan lagi di dalam daging, di dalam loh batu, tapi di loh hatimu, di dalam dagingmu. Jadi firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, karena itulah yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Kalau tidak, saudara boleh baca nanti dalam kitab Markus pasal 7. Di situ ada 12 dosa yang menguasai kalau kehidupannya tidak diisi oleh firman Tuhan. Saya katakan tadi, hati kita ini bagaikan meja, tempat firman yang bagaikan roti. Nah, kalau hati kita tidak diisi oleh firman, memang dosa pasti akan menguasai. Maka saya katakan tadi, kalau ada kuasa Elia, maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Walaupun ada tantangannya yang namanya Izebel. Roh Izebel itu luar biasa jahatnya. Bayangkan seorang Raja Ahab. Kalau saudara boleh baca nanti sejarahnya, Ahab pada dasarnya bukan orang jahat. Bukan. Ahab itu pada dasarnya bukan orang jahat. Tapi karena ada Izebel yang mengendalikan hidup Ahab. Jadi ngeri ya. Maka hanya ada satu yang tidak bisa dikalahkan oleh Izebel. Itulah Elia. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Elia penuh dengan firman, Elia penuh dengan roh, maka dia mengalami kemenangan. Sehingga kalau kita lihat perjalanan Elia itu, ya banyak ditandai dengan tanda-tanda heran dan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, ya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, karena itulah yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menerima kuasa Elia, roh Elia dalam mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, maka kita harus terbuka. Ya, dengan kata lain kita harus membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Dan juga kita harus membangun komunikasi kita dengan sesama. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan itu harus terjalin dengan baik. Maka kalau kita melihat saudaraku dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19.
Ya, Yakobus 1 ayat 19. Iya. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ayat 20. Ayat 20, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Jadi harus mantap komunikasinya. Komunikasi kita dengan Tuhan dan juga tentu komunikasi kita dengan sesama. Komunikasi antara suami dan istri harus mantap. Karena mau dipersiapkan apa? Layak bagi Tuhan. Harus dibangun. Ya. Di sini tadi dikatakan di ayat, coba sekali lagi ayat 19-nya. Ya, ayat 19. "Hai saudara-saudara kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk dengar." Kenapa dikatakan cepat? Harusnya harus cepat tanggap, teliti, ya, mendengar dengan baik. Lalu dikatakan jangan langsung apa yang kita dengar itu langsung kita sampaikan juga kepada orang lain. Kita harus renungkan dulu, harus kita cerna. Ya, kalau ini ku omongkan bagus enggak? Ya kan? Kalau ini ku sampaikan menyakiti hati orang lain atau enggak? Kalau ini ku sampaikan bagaimana dengan si Anu, si A? Kira-kira bermanfaat enggak untuk orang lain kalau ini ku sampaikan? Itulah artinya membangun komunikasi dengan baik. Ya, antara suami istri pun kan tidak harus semuanya disampaikan. Ya, tidak harus semuanya disampaikan. Ya contohnya, ya contoh simpelnya, si istri beli bawang di sana, di pasar. Ya kan, suami di rumah. Lalu si istri, "Aduh bawang begini, bawang begini. Pasti suaminya pusing, "Aduh urusan bawang pun disampaikan sama saya." Pasti gitu kan. Kecuali dia pedagang mungkin kan. Kalau suaminya ya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya kan disampaikan harga begini bukan begini. Jadi nanti seperti yang ya ada di apa itu kan. Lalu dia bilang gini, "Udahlah sampaikan aja mau tambah uang belanja." Pasti langsung dijawab itu kan. Biar jangan pusing. Seperti itu kira-kira. Ya kan? Jadi komunikasinya harus bagus. Ini diceritakannya harga bawang naik, harga cabai naik, harga beras naik. Ya. Harga ini naik, diceritakannya sama suaminya pusing. Itulah saudaraku dikatakan membangun komunikasi dengan baik. Ya, dengan Tuhan harus baik komunikasi kita, dengan sesama pun harus baik komunikasi. Karena apa? Karena mau membangun satu kehidupan yang layak bagi Tuhan. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan. Iya, kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita kembali tadi dalam kitab Injil Lukas itu. Bagaimana penampilan Yohanes itu dalam kuasa dan roh Elia. Tapi kita melihat walaupun dia tampil dalam kuasa dan roh Elia. Yohanes Pembaptis itu juga tetap Tuhan izinkan masuk dalam suasana padang gurun. Ya bukan berarti ya kan kita sudah memiliki kuasa Elia, kita memiliki rohnya Elia, kita bagaikan berjalan dalam jalan tol, tidak. Tetap kita diizinkan masuk dalam suasana padang gurun. Harus kita hadapi itu, harus kita alami. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau kita melihat memang dalam Alkitab mulai dalam zaman Musa. Ketika Musa mau membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Untuk mereka bisa beribadah. Musa menghadap Firaun, dikatakan, "Izinkanlah umat Israel, umatku keluar
berjalan untuk beribadah kepada Tuhan dalam perjalanan 3 hari ke padang gurun. Saudara boleh baca nanti dalam kitab Keluaran. Harus ke padang gurun. Mereka harus beribadah ke padang gurun. Padahal tujuannya harus masuk Kanaan kan. Endingnya perjalanannya adalah masuk tanah Kanaan. Tapi dikatakan, izinkanlah umatku berjalan ke padang gurun 3 hari perjalanan untuk beribadah. Sudah menerima kuasa Elia. Sudah menjadikan Tuhan itu sebagai raja. Sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan yang menyelamatkan hidup. Sudah punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi tetap Tuhan izinkan masuk padang gurun. Elia pun juga Tuhan izinkan masuk padang gurun. Maka Elia masuk padang gurun. Ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia masuk suasana padang gurun. Tapi di situ dia menerima 2 kali menerima makanan. Itulah roti yang dibawa oleh malaikat. Lalu dia bisa berjalan sampai ke Gunung Horeb. Kuat berjalan sampai ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Bangsa Israel juga harus mengalami suasana padang gurun. Dikatakan selama 3 hari. Angka 3 menunjuk kepada angka kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita masuk dalam suasana padang gurun, mungkin bagaikan perjalanan 3 hari. Supaya kita bisa mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka perjalanan kita tidak akan mengalami kemenangan. Karena lewat kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, inilah juga yang mengubah pola pikir kita, cara pandang kita. Kita lihat dalam kitab Kolose dulu sebentar. Ya, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1. Kita lihat. Ya, saya ajak dulu kita membacakan ayat firman Tuhan ini. Kolose pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi lewat kuasa kebangkitan Tuhan, tadi dikatakan karena kamu telah dibangkitkan. Lewat kuasa kebangkitan Tuhan, memampukan kita untuk, apa dikatakan? Mencari perkara yang di atas. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, inilah yang mendorong kita untuk memiliki kerenduan untuk mencari perkara yang di atas. Karena kita sudah mengalami kemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara semua juga yang hadir pada saat sore hari ini. Kita semuanya. Kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa kita bersemangat ada di tempat ini? Kalau mungkin secara fisik, iya kan? Ini jamnya suasana ngantuk ini, iya kan? Karena kita mulai jam 3, yang biasa mungkin harusnya istirahat siang. Tapi kita pakai untuk ibadah. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ya mungkin kita enakan tidur, enak istirahat. Tapi karena ada kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita antusias untuk mencari perkara yang di atas. Jadi kita sudah melewati suasana padang gurun selama 3 hari. Bagaikan suasana padang gurun selama 3 hari. Kita mengalami suasana kebangkitan. Ayat 2, coba ayat 2. Ayat 2. Dikatakan ayat 2. 1, 2, 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang. Jadi pandangan kita tadi kan carilah, berarti kalau biasa mencari berarti butuhkan juga konsentrasi untuk melihat. Berarti cara pandang kita sudah diubah.
Yang kedua, pola pikir kita. Pola pikir kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab Alkitab mengatakan, semua yang ada dalam bumi ini, dalam dunia ini, keangkuhan, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Dan selanjutnya, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi karena kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita tahu bahwa tempat kita bukan di dunia ini. Kita mengerti bahwa tempat kita di dunia ini adalah sementara. Kitab Ibrani mengatakan kita ini bagaikan perantau. Perantau, pendatang. Ya, kita ini bukan, ya, di dalam dunia ini bukan tempat kita selamanya di dalam dunia ini. Tapi dikatakan sementara, ada kalanya nanti kemah kita di bumi ini dibongkar habis. Tapi Tuhan sudah menyiapkan bagi kita tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalaupun kita mengalami sekali lagi padang gurun, suasana padang gurun dalam kehidupan kita, ini kita melihat bahwa hasil daripada kuasa kebangkitan itu, kita mampu memikirkan perkara yang di atas. Kita mampu mencari perkara yang di atas. Hati kita, pikiran kita sudah diarahkan tertuju kepada perkara yang di atas. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita masuk suasana padang gurun, tapi sebenarnya justru disitulah kita ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalaupun mungkin Tuhan izinkan suasana padang gurun, jangan langsung putus asa. Jangan langsung kecewa. Ya, jangan langsung kita patah semangat. Justru kalau Tuhan izinkan itu adalah keselamatan bagi kehidupan kita. Saya sering mengatakan bahwa jangan sampai kita salah dalam memahami firman Tuhan. Ada orang yang berkata, kalau kita dalam Tuhan, kutuk sudah dihapuskan. Betul. Ada orang yang mengatakan, kalau kita dalam Tuhan tidak perlu lagi kita menderita. Kita tidak perlu lagi bersusah-susah karena semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Itu hal yang salah. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam suasana padang gurun, disitulah tempat di mana kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan sedikit lagi saudara, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12. Ya, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Ya, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Coba kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, kita perhatikan dulu sebentar. Iya. Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi kita demikian. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi suasana sarana untuk menyelamatkan kita, di sini dikatakan harus dibawa kita masuk dalam suasana padang gurun. Suasana padang gurun yang bagaimana? Suasana padang gurun yang dimana kita bagaikan berjalan dalam 3 hari. Kalau enggak, ya kan? Karena dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa musuhnya adalah ular naga. Saya katakan tadi saudaraku, bahwa kalau kita memiliki kuasa Elia, ada tantangan, ada musuh kita. Itulah
rohnya Isabel. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita masuk dalam suasana padang gurun, di sini dikatakan disitulah tempatnya kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Suasana padang gurun itulah tempat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu yang pertama. Suasana padang gurun itu juga membuktikan bahwa manusia ini sangat memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika Tuhan izinkan masuk dalam suasana padang gurun, disitulah kita menyadari, disitulah kita memahami bahwa kita ini sangat memerlukan Tuhan. Disitulah kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini, bahwa Tuhan mau mempersiapkan kita untuk menjadi umat yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Umat yang layak bagi Tuhan. Sekali lagi, kita harus dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Supaya kita merelakan hati kita untuk kita dibentuk oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, sampai kita siap menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Maka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Ya, Galatia 5 ayat 24. Dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Jadi suasana padang gurun itu mendorong kita untuk dipimpin oleh roh. Tadi dikatakan ada kekuatan yang besar yang menyelamatkan perempuan itu. Perempuan itu gambaran dari gereja Tuhan. Kekuatan dua sayap, itulah sayap burung nasar. Menggambarkan kekuatan firman Tuhan dan kekuatan roh Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini, biarlah kita dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan, ada tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Tanggung jawab kita juga mempersiapkan orang lain juga untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan yang layak bagi Tuhan, supaya kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sore hari ini saya batasi sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguatkan kita, supaya kita diperlengkapi menjadi umat yang layak bagi kemuliaan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang terus kita tinggikan, kita agungkan dalam kehidupan kita. Haleluya.